desa wisata yaitu Keitetu. Biasa lebih orang tahu itu Villa Keitetu, Ibu. Di sana itu banyak sekali pariwisata yang ada, salah satunya itu Masjid Tua Pawe, kemudian ada Benteng Amsterdam dan juga Gereja Immanuel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Senator dimanapun Anda berada, di program Walan Bacarita hari ini kami kedatangan seorang perempuan cantik bernama Rizka Nabila Aprilia, mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Patimura Angkatan 2020. Datang dengan hati gembira, dengan senyum sumringah, menggambarkan bahwa memang pemuda Maluku ini patut untuk berbangga diri, berbangga hati bahwa kita ini adalah pemuda yang punya talenta, pemuda yang memiliki masa depan cerah, tapi tetap dengan semangat memperjuangkan, bekerja keras, dan satu lagi jangan lupa tetap ada doa dari orang tua. Untuk itu saya akan menyapa narasumber yang paling cantik. Halo Rizka Halo Nabila Ibu. Aprilia, apa kabar kamu hari ini? Baik Ibu, alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya. sehat. Rizka Nabila Aprilia ini adalah seorang mahasiswa di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Patimura Ambon yang lagi mengikuti Ya. pemilihan pemuda Parlemen Indonesia. Hari ini datang ke kami untuk melakukan sejenis wawancara ya, atau membaca cerita biasa dengan tema yang dia bawa hari ini adalah mengenal Parlemen Indonesia, peran DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi pemuda dan pariwisata Maluku. Mungkin beta akan baca cerita sedikit atau menggunakan bahasa Ambon biar akan lebih cair, tidak ada apa ya, udah sekat begitulah kalau katong selalu pakai bahasa-bahasa Indonesia secara baku dan benar ini kan kadang-kadang katong cara berpikirnya ini juga. Kalau menurut kami tema yang kamu bawakan ke kami terkait dengan mengenal Parlemen Indonesia, kemudian peran DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi pemuda dan pariwisata Maluku ini adalah tepat sekali di kami. Untuk itu mungkin ada yang perlu dipertanyakan terkait dengan itu kepada kami. Kami akan mencoba untuk menjawab apa yang dipertanyakan oleh Ade Aprilia terkait dengan tema yang dia bawa hari ini untuk kantor DPD RI Provinsi Maluku. Baik Ibu, yang pertama-tama perkenalkan semuanya, nama saya adalah Rizka Nabila Aprilia, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Patimura Angkatan 2025. Saya berasal dari desa wisata yaitu Keitetu. Biasa lebih orang tahu itu Hila Keitetu Ibu. Betul. Di sana itu banyak sekali pariwisata yang ada, salah satunya itu Masjid Tua Pawe, kemudian ada Benteng Amsterdam dan juga Gereja Immanuel. Dan ini pas sekali dengan pembahasan kita pada sore hari ini yaitu kepemudaan dan juga pariwisata. Jadi saya akan masuk dengan pengenalan yaitu Pemuda Parlemen Indonesia. Pemuda Parlemen Indonesia itu menjadi ruang bagi generasi muda untuk memahami parlemen, menyampaikan aspirasi serta ikut mendorong isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kepemudaan. Sama seperti yang ada di Komite 3 yaitu kepemudaan dan juga pariwisata. Dalam Parlemen Indonesia ini Ibu, saya berada pada Komite 3 yang berfokus pada kepemudaan dan pariwisata. Karena itu saya ingin membawa isu yang berada pada persinggungan antara perkembangan potensi pemuda dan perkembangan pariwisata di daerah saya. Sebagai pemuda Maluku, saya melihat bahwa Maluku memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, bukan hanya wisata alam tetapi juga wisata sejarah dan juga budaya. Ya, salah satunya yaitu yang berada di Hila Keitetu, yang seperti Benteng Amsterdam, Masjid Tua Pawe, dan juga Gereja Immanuel. Potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata sejarah dan juga budaya itu sangat besar sekali, Ibu. Jadi persoalannya yaitu adalah potensi tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal promosi, pengelolaan, akses keterlibatan generasi muda,
dan bagaimana pariwisata tersebut dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Inti dari komite kami yaitu bagaimana sih kami pemuda Maluku itu bisa mengembangkan gitu, dari pariwisata ini bisa menjadi pariwisata yang berkelanjutan, bukan hanya sampai di pariwisata pada sekarang ini saja. Yang ingin kami tanyakan kepada Ibu yaitu, apa sih peran Komite 3 DPR RI DPD RI. DPD RI melihat isu kepemudaan dan juga pariwisata di Maluku? Oke, saya akan menjawab pertanyaan. Perlu Sobat Senator mengetahui bahwa di DPD RI itu ada 4 alat kelengkapan utama. Yang pertama itu ada Komite 1 yang berhubungan dengan otonomi daerah, kemudian Komite 2 itu berhubungan dengan sumber daya manusianya, lalu Komite 3 berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, pariwisata, pemuda dan olahraga, salah satunya isu yang dibawakan oleh adik kita Aprilia pada sore hari ini, dan yang keempat itu ada Komite 4 yang berhubungan dengan pendidikan. Tapi tadi sangat menarik sekali, benar bahwa pemuda dan pariwisata itu masuk pada ranah Komite 3. Jadi isu-isu seperti ini sebenarnya bukan isu ya, tapi memang sebagai pemuda Maluku harus pandai untuk mempromosikan pariwisata-pariwisata. Gaungkan pariwisata itu melalui media sosial ataupun bisa berbagi langsung dengan men-tag dinas-dinas pariwisata provinsi, kabupaten, sehingga itu bisa diketahui oleh masyarakat luas dan mereka berpikir bahwa potensi pariwisata ini bisa menambah income untuk masyarakat. Karena kalau kita bicara pariwisata, pastikan ada masyarakat lokal yang berjualan sekitar pariwisata. Berarti secara tidak langsung mereka juga pariwisata memberikan dampak yang positif untuk pendapatan penghasilan masyarakat pesisir yang mendiami tempat pariwisata. Baik, yang berikutnya yaitu, seberapa besar ruang pemuda untuk menyampaikan aspirasi kepada DPD? Oke, halo Sobat Senator dimanapun Anda berada, Sobat Senator bisa menyampaikan aspirasi ke kami bukan cuma soal pemuda dan pemuda dan pariwisata, tapi dari sektor mana saja. Dari pendidikan kah, dari kesehatan, dari bidang pangan. Sampaikanlah aspirasi ke kami. Kami sudah punya ruang untuk menerima itu, di mana kami punya satu QR barcode itu nanti akan kami sampaikan dengan grup WhatsApp. Kemudian yang kedua, kami sudah ada saluran penyampaian aspirasi itu lewat website dpd.go.maluku, atau bisa saja teman-teman datang langsung ke kantor kami memberikan aspirasi secara langsung. Kemudian aspirasi yang kami terima, kami akan melakukan telah apakah ini dia masuk pada ranah komite. Kalau yang tadi Ade Aprilia menyampaikan terkait dengan pemuda dan terkait dengan pariwisata, berarti itu dia masuk pada ranah Komite 3. Sehingga apa yang sudah kami telah, kami sampaikan itu kepada anggota untuk menjadi satu acuan kepada anggota pada saat melakukan reses penyerapan aspirasi, ataupun aspirasi itu bisa dibawa ke tingkat pemerintah kabupaten kah, pemerintah kota, atau bisa saja sampai di tingkat pusat. Kalau kita berbicara tentang Maluku, kita melihat potensi pariwisata yang sangat besar. Salah satunya yang ingin saya soroti pada podcast hari ini yaitu Hila dan Keiteto. Menurut Ibu, melihat potensi sejarah dan budaya yang dimiliki Hila dan Keiteto, apakah kawasan seperti ini sudah mendapatkan perhatian yang cukup dan kebijakan pengembangan pariwisata daerah? Kalau kita lihat dari pariwisata yang ada di daerah Hilakai itu ini kan letaknya di Kecamatan Lehitu ya, bukan Lehitu Barat Ya, kan, Lehitu Lehitu. ya, di mana ada Masjid Tua, kemudian ada benteng, dan salah satunya ada Gereja Immanuel Tertua. Sebenarnya ini situs sejarah yang memang sudah kita pelajari sejak kita masih sekolah SD ya, dan kalau saya lihat, bahkan saya sudah pernah 2 kali atau 3 kali ke sana. Pariwisata yang ada di sana itu sebenarnya banyak dikunjungi oleh masyarakat lokal. Tetapi, eee,
pariwisata yang di sana itu kurang dipublish oleh masyarakat KIT itu sendiri, sehingga yang jadi problem itu adalah kenapa pariwisata di sana belum diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat Lesta itu harus mempunyai satu program untuk bisa menyampaikan atau mempromosikan terkait dengan pariwisata yang ada di sana dari sisi masjidnya, kemudian gereja Immanuel, sama benteng yang ada, sehingga itu bisa diketahui oleh masyarakat luas. Jadi, kenapa kalau saya lihat ya, apa ya, mau dibilang saya sudah 2 kali di sana. 2 kali di sana, tapi saya melihat bahwa tempatnya kurang dirawat ya, yang benteng sama kalau masjidnya sudah bagus kan, kan masih mempertahankan apa namanya struktur bangunan tua kan itu nggak bisa dirubah. Kalau kita sudah rubah berarti konstruksi bangunan tuanya sudah hilang dan itu sudah masuk pada masjid-masjid yang sudah modernisasi. Kemudian kan yang kita pertahankan itu kan adalah warisan leluhur kita yang tidak harus melalui satu pemugaran, tetapi sudah ada apa namanya masjid itu sudah dilihat, kemudian diperbaiki sisi-sisi ada beberapa yang sudah bagus dan banyak masyarakat yang sudah datang ke sana. Tapi itulah kalau yang di Benteng kan kurang ada ini ya, gereja juga hampir sama tuh. Jadi masyarakat KIT itu harus punya program khusus, kemudian melakukan komunikasi langsung dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Provinsi, karena itu kan masuk di ranah wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Tetapi karena ini dia berdekatan langsung dengan provinsi, nggak jadi persoalan juga kalau hal ini disampaikan ke Dinas Pariwisata Provinsi, sehingga pemerintah provinsi bisa melihat apa sih namanya sisi bagusnya atau pendapatan yang akan dihasilkan oleh apa namanya oleh masyarakat apabila pariwisata di sana dikemas dalam bentuk yang baik. Baik, kemudian kalau berbicara tentang pemuda, menurut Ibu, sejauh mana pemuda lokal seharusnya dilibatkan dalam pengelolaan destinasi seperti Hila dan juga Keiteto? Kalau pemuda lokal itu mau dilibatkan dalam pariwisata yang ada di desa Kaite itu, yang dilakukan itu adalah pemuda. Itu kan dari pemuda Kaite itu dulu. Pemuda Kaite itu harus mempunyai inovasi atau mempunyai satu gagasan ide yang bisa disampaikan kepada Dinas Pariwisata Provinsi untuk mengemas lagi pariwisata yang ada di sana, sehingga pariwisata ini diminati oleh masyarakatnya, dan bukan cuma masyarakat lokal saja yang meminati, tapi kita berharap ada turis-turis asing yang datang dari luar negeri untuk mengunjungi situs-situs sejarah yang ada. Jadi itu lebih apa namanya lebihnya kepada pemuda KIT itu untuk bisa berinovasi, punya gagasan. Kalau sudah ada inovasi, apa namanya sampaikan inovasi itu pada pemerintah provinsi sehingga sama-sama bisa mengemas, sama-sama bisa bekerja sama, bukan cuma untuk memajukan pariwisata, tapi menambah penghasilan untuk masyarakat sekitar tempat pariwisata. Ya, menarik sekali Ibu. Saya juga ingin menawarkan salah satu gagasan bagaimana jika ada program pemberdayaan pemuda yang secara khusus diarahkan untuk pengembangan wisata sejarah dan budaya Hila Keiteto. Misalnya melalui pelatihan tour guide, kemudian digital storytelling, promosi media sosial, dan pengembangan UMKM. Menurut Ibu, apakah gagasan seperti ini memungkinkan untuk didorong melalui peran DPD RI? Dan kalau memungkinkan, jalur atau bentuk dukungan seperti apa yang paling realistis? Oke. Apa ya? Ini sepertinya podcast kali ini sangat menarik sekali. Kami membahas pemuda, di dalamnya ada pariwisata. Artinya dengan pariwisata bisa menguntungkan pendapatan dari masyarakat lokal. Tapi yang tadi disampaikan, ide gagasan yang sudah ada melalui apa namanya media sosial apa namanya dipromosikan lagi, kemudian ada beberapa inovasi-inovasi yang tadi disampaikan. Kalau menurut saya, kami dari kantor DPD RI Provinsi Maluku sangat mendukung program-program yang sudah ada di Pemuda Hilaka itu. Tetapi itu kembali lagi ke pemudanya, apakah
dia mau bekerja secara maksimal, apakah dia mau bekerja bersungguh-sungguh untuk memajukan pariwisata yang ada di daerah apa namanya KIT itu ya, daerah Ya, KIT Ibu. itu seperti itu. Kami sangat mendukung itu apabila teman-teman daripada pemuda-pemuda Maluku yang menginginkan ada kolaborasi bersinergi dengan kami untuk bisa sama-sama menyampaikan aspirasi ini kepada Dinas Pariwisata, ya teman-teman bisa menyampaikan itu dalam bentuk tertulis kepada kami dan kami akan menyampaikan itu kepada anggota yang membidangi masalah pariwisata dan Baik, berarti kami sebagai pemuda tidak berhenti pada diskusi hari ini, tetapi perlu menyampaikan data, membangun kolaborasi dengan masyarakat dan juga pemerintahan daerah, kemudian menyampaikan rekomendasi secara lebih terstruktur. Apakah demikian, Ibu? Iya betul, karena apa yang menjadi permasalahan itu perlu ada rekomendasi. Artinya permasalahan itu bukan menjadi sebuah permasalahan, tapi dengan persoalan yang ada perlu adanya problem solving. Artinya penyelesaian strategi permasalahan itu seperti apa. Yang tadi disampaikan bahwa rekomendasi itu apabila kami menerima aspirasi daripada pemuda Maluku yang menginginkan pariwisata ini lebih bagus, yang menginginkan berarti menyampaikan kepada Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. Apabila itu tidak bisa dilakukan sampai di tingkat provinsi, sampaikanlah kepada kami dan itu akan disampaikan sama pemerintah pusat. Baik, mungkin dari diskusi hari ini kita bisa melihat bahwa Hila dan Katie itu bukan hanya tentang tempat yang memiliki nilai sejarah, tetapi juga tentang bagaimana sejarah tersebut bisa menjadi masa depan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Karena bagi kami, pariwisata bukan hanya tentang mendatangkan wisatawan, tetapi bagaimana pariwisata bisa membuka ruang bagi pemuda untuk berkarya, masyarakat untuk berkembang, dan budaya untuk tetap hidup. Kami berharap setelah audiensi ini, suara pemuda Maluku tidak berhenti di ruang ini saja. Semoga bisa menjadi bagian dari rekomendasi dan kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat di daerah. Karena kalau bukan kita, pemuda Maluku yang mengenal dan menjaga cerita dari tanah kita sendiri, lalu siapa lagi? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, Ibu. Semoga pertemuan ini bukan sebagai akhir dari percakapan, tetapi menjadi awal dan langkah bersama untuk membawa pariwisata Maluku semakin dikenal, semakin berkembang, dan tentunya tetap berakar pada budaya kita. Salam dari pemuda Maluku, dari Hila dan Keitetu untuk Maluku yang lebih maju. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Sobat Senator dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kami dengan seorang perempuan cantik, mahasiswa Universitas Patimura, jurusan Ilmu Hukum, yang hari ini menurut kami sangat daging semua, tidak ada kulit ya, karena menyangkut pemuda, kemudian pariwisata, bagaimana mengemas pariwisata itu menjadi pariwisata yang dapat diminati, kemudian mendorong pemuda untuk berinovasi, lalu bagaimana cara untuk memperkenalkan pariwisata di Maluku secara keseluruhan dan bisa diminati oleh bukan cuma turis lokal, tapi dari mancanegara seperti itu. Oke, Basudara, Sobat Sonator dimanapun Anda berada, demikian kami sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Sobat Senator dimanapun Anda berada. Dan kami mengakhiri dengan salam hangat, salam pemuda, karena katong Basudara semua, mari katong jaga Maluku menjadi Maluku yang lebih